panas. Gimana tips panas jelang Harbolnas. Nah, di sini kita bakal ada 2 speaker. Itu satu ada Mbak Zahra, dia dari Blibli Seller Community dan Blue University juga, Mbak Zahra ya pastinya. Dia udah biasalah sering ngasih masukan buat seller-seller di Blibli gimana sih untuk upselling produk, terus untuk ngatur toko di marketplace-nya. Terus kita juga ada Mas Reza. Mas Reza ini dia co-owner dari salah satu usaha frozen food yang cukup laku ya jualannya di Blibli. Nah, acara hari ini bakal kita mulai. Nanti sesi 1 kita langsung ke Mbak Zahra. Nanti Mbak Zahra bakal jelasin kita tentang tips-tips bagaimana preparation untuk menghadapi Harbolnas. Terus nanti juga di sesi 2 kita bisa dengar sharing session dari Mas Reza, gimana dia mengembangkan bisnisnya dari awal sampai saat ini. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung mulai dari Mbak Zahra dulu untuk sharing ke kalian nih, gimana nih tips-tips menjelang Harbolnasnya dia. Halo siang Mbak Zahra. Oke, halo Mas Rizky, halo semua teman-teman. Nah, halo semua teman-teman, selamat siang. Perkenalkan aku Zahra dari tim Blibli, dari tim community-nya Blibli gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga boleh nih sambil kenalan juga di kolom chat dari mana, atau misalnya bisnisnya bisnis apa gitu. Jadi kita mungkin bisa lebih ngobrol-ngobrol aja, karena hari ini itu juga santai banget. Kita benar-benar kayak pengen ngobrol, pengen sharing, makanya kita mau bawa satu teman seller kita di Blibli ya, yang bisnisnya ini di frozen food gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya memang nanti aku cepetan ngomongnya, atau misalnya pengen mau tanya-tanya tentang yang aku jelasin, itu boleh banget langsung aja taruh di kolom chat, biar nanti kita bisa ngobrol bareng-bareng ya. Oke, nah ya sekarang mungkin aku mau share. Bentar, aku nggak bisa share screen. Ya, oke, ini aku udah share ya. Aku udah share screen juga, teman-teman. Mungkin udah kelihatan semuanya. Oke, udah bisa ya. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita pengen lebih ngobrol-ngobrol sih. Sebenarnya apa sih yang perlu disiapin sama para pebisnis gitu ya, apalagi bisnis online nih untuk menuju Harbolnas, karena kan kita juga udah mulai nih ya, harusnya minggu-minggu ini udah mulai opening untuk Harbolnas ya, dimana kayak sekarang 10, bulan depan 11, dan bulan depan lagi tuh 12, dan Harbolnasnya kan memang salah satu momen yang ditunggu-tunggu gitu ya sama customer, makanya kita sebagai seller juga harus memanfaatkan momen ini dengan baik gitu. Oke, nah makanya di sini kita mau ngasih tahu nih kalau misalnya Harbolnas itu adalah salah satu puncaknya gitu ya, puncaknya promo-promo dan campaign di seluruh tahun gitu, makanya semuanya di akhir tahun, dan ini bisa terjadi di seluruh toko, mau itu offline, online, itu biasanya tuh udah berkaitan nih semuanya nih ya, promo-promo tuh semuanya udah jalan. Nah, yang namanya semua marketplace, semua bisnis online di social media segala macam itu semuanya juga sudah ramai diperbincangkan. Makanya kita sebagai pebisnis online juga udah harus tahu nih kira-kira gimana sih cara memanfaatkannya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ya, ini datanya Blibli sendiri, campaign besar sebelumnya gitu ya, bukan saat Harbolnas tapi di tahun 2021, kayak misalnya kemarin ulang tahun Blibli atau misalnya ketika Ramadan. Kalau misalnya dilihat itu brand-brand itu brand-brand yang memang dia ikutan Harbolnas, yang memang mereka ikutan campaign-campaign besar, itu tuh bisa mendapatkan banyak banget transaksi. Kayak misalnya Yonex ini bisa 26 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Begitu pula juga dengan merek-merek lainnya kayak misalnya Levi's atau Mustela gitu ya. Mereka ini bisa yang biasanya cuma berapa, ini saat campaign itu berlangsung, campaign besar berlangsung, dengan awareness yang baik, dengan promo yang baik, persiapan yang baik, mereka ini bisa mendapatkan transaksi yang benar-benar berkali-kali lipat, bukan cuma 2 kali lipat, tapi bisa sampai 8 kali lipat, atau kayak Yonex ya, hampir 27 kali lipat gitu kan, bayangin aja teman-teman. Nah, ini ada beberapa kategori juga gitu ya, yang kira-kira ini akan
sangat ngehits nih di Harbolnas, karena kalau ini kita datanya kita ambil ketika mereka sebelumnya ikutan campaign kita yang terakhir gitu ya. Ada ulang tahun Blibli dan ada kemarin bulan lalu ada kita 99. Itu adalah opening untuk Harbolnas gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat itu ada kategori Blibli Mart, di mana orang itu pasti banyak yang memenuhi kebutuhan sehari-harinya semuanya lewat online. Makanya namanya kategori Blibli Mart ini sangat dicari sama pembeli. Kemudian yang kedua itu ada mom and baby, terus juga ada health and beauty, terus juga ada handphone dan tablet, dan tiket dan voucher ya. Ini tiket dan voucher nih benar-benar lagi mulai naik lagi gitu ya, karena kan memang sekarang nih pandemi juga angkanya sudah alhamdulillahnya sudah menurun, orang-orang sudah lebih banyak punya aktivitas di luar juga, terus juga banyak yang ngelakuin staycation gitu ya, makanya bisa meningkat juga. Tapi kalau misalnya di sini kayak kita lihat itu memang saat ini handphone dan tablet masih kategori yang cukup sangat menarik buat para pembeli gitu ya. Dimana mereka di campaign sebelumnya itu ada penjualan sampai 46 kali lipat. Nah, ini kalau tadi Yonex ya, sekarang kita mau ke salah satu brand juga yang namanya TCL. Ketika promo campaign ulang tahun Blibli sebelumnya, mereka tuh GMV-nya naik kali lipat 16 kali gitu ya. Jadi 16 kali lipat dibandingkan hari-hari biasanya. Di mana traffic tokonya dia itu meningkat sampai 20 kali lipat. Nah, makanya mereka ngelakuin apa sih sebenarnya? Nah, mereka tuh ngelakuin banyak hal kayak misalnya awareness, terus juga mereka ambil beberapa paket juga untuk campaign ulang tahunnya Blibli, jadi namanya brand deals. Terus mereka juga bikin seller voucher, mereka bikin voucher-voucher yang bisa dipakai lah sama pembeli pokoknya. Mereka juga ngelakuin promo-promo di sosial media, terus di pelanggan-pelanggannya mereka gitu. Makanya mereka ini bisa banget mendapatkan traffic yang cukup tinggi gitu kan, sampai 20 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Makanya di sini kita mau cari tahu lagi nih, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan sama seller biar seller itu juga mendapatkan transaksi yang banyak, mendapatkan traffic dan awareness yang banyak. Nah, okay. Tapi sebelumnya teman-teman tuh di sini juga harus tahu nih, sebelum gitu ya punya tips and trick gimana caranya memanfaatkan Harbolnas, teman-teman juga harus tahu nih kira-kira perjalanannya pelanggan ketika mereka melakukan belanja online itu seperti apa sih? Apalagi kalau misalnya dibandingkan sama belanja offline. Nah, di sini aku punya ada 3 gitu ya, namanya ada awareness, ada consideration, dan decision. Dimana kalau kita lihat dulu nih ya di awareness, itu kan kalau misalnya offline gitu, biasanya pembeli itu jalan-jalan, terus misalnya dia ngelihat etalase tokonya, kayaknya bagus nih yang dipajang, foto produk-produk yang memang lagi ngehits gitu ya, makanya mereka pajang di paling depan gitu kan. Tulisannya kayak misalnya sell up to 70% itu kan bikin pelanggan menarik ya. Itu adalah awareness. Dimana kalau misalnya belanja online, mereka ngelihat apa sih? Mereka tuh ngelihat toko-toko yang memang tampil di halaman depan. Terus juga kayak misalnya ketika mereka ngetik suatu barang keluar di halaman paling pertama gitu. Terus juga pertama kali dilihat foto produknya bagus. Nah, itu ya. Itu adalah hal-hal yang pertama kali dilihat sama pembeli ketika mereka melakukan transaksi online. Nah, setelah mereka ngelihat banyak toko, ngelihat banyak produk di awareness nih, kita masuk ke kolom kedua. Nah, ini adalah consideration. Di mana consideration ini akhirnya orang nih ngelihat nih. Kalau offline biasanya apa kalau mau beli baju? Pegang dulu bahannya, dicobain dulu, bagus nggak nih kira-kira. Terus kayak ini kayaknya panas ya, ini kayaknya kurang gampang lecek ya. Nah, itu kan pasti mereka juga nyobain, megang gitu ya. Atau misalnya mereka benar-benar bisa membandingkan satu sama lain. Nah, kalau online apa sih sebenarnya yang mereka lakuin? Nah, kalau online mereka tuh akhirnya ngeliat apa? Foto produknya bagus nggak? Deskripsi produknya jelas nggak nih gitu ya. Mereka tuh ngeliat nih kira-kira, oh ini ukurannya udah sesuai sama badan saya, oh ini panjang celananya udah cukup nih sama panjang kaki saya. Nah, itu akhirnya mereka juga nyari. Nah, dimana kalau misalnya di offline ini mereka bisa tanya langsung gitu ya, berhadapan langsung. Kalau online mereka tuh ngarepin apa? Nah, mereka nih di sini ngarepin kayak kita sebagai seller, sebagai pebisnis ini ngejawabin pertanyaan mereka dengan cepat. Terus juga benar-benar kayak merespon pertanyaan dan ngerespon semuanya dengan cepat.
informasinya detail seperti itu ya. Jadi itulah yang bikin mereka akhirnya memutuskan mau belanja di toko yang mana. Nah, akhirnya setelah mereka menimbang-nimbang di consideration, di kolom ketiga ini ada decision, di mana kalau si pembeli ini sudah memutuskan mau belanja apa, dia akan masuk ke toko itu, dia akan bertransaksi dan langsung mendapatkan barang yang dia pengen. Nah, kalau misalnya di online shopping mereka ini mau apa? Mereka maunya mereka udah check out, kita sebagai pebisnis, kita sebagai seller harus langsung mengirimkan produknya dengan baik, packagingnya dengan baik gitu ya. Atau misalnya kayak ada thank you card gitu ya, terima kasih Kak Zara udah belanja di toko aku. Nah itu tuh yang mereka memang inginkan seperti itu. Jadi itulah yang memutuskan akhirnya mereka mau jadi pelanggan tetap kita, atau mereka tuh lari ke tempat lain mencari produk-produk lain yang lebih baik. Oke, nah selanjutnya itu kan tadi kalau misalnya belanja online biasa ya. Nah makanya sekarang nih aku juga pengen ngasih tahu gitu kan, kira-kira kalau misalnya saat Harbolnas sendiri apa sih sebenarnya yang dicari sama pembeli? Nah di sini aku jadi kemarin kita dari research juga sama partner kita namanya Populix, gitu. Mereka tuh cari tahu apa sebenarnya yang dicari sama pembeli ketika Harbolnas gitu ya. Nah yang pertama, Harbolnas ini adalah salah satu momen yang emang dinantikan banget nih sama pembeli untuk mereka transaksi online. Ini mah beli-beli. Nah makanya Kak, mungkin bisa di mute Kak? Ya, aku mau izin mute boleh Kak? Oke, itu yang pertama tadi ya. Nah yang kedua ini akhirnya sih, karena ini adalah momen yang memang mereka nanti-nantikan, akhirnya si pembeli ini udah tahu nih dari jauh-jauh hari mereka tuh mau beli apa gitu ya. Mereka udah tahu mau beli apa dan mereka itu juga udah check out. Jadi dia udah kayak nyari-nyarinya dari akhir bulan gitu ya, gajian aku mau beli A, B, C, D gitu kan. Udah cari produk-produk yang bagus dan dia udah check out, masukin ke keranjang belanja kayak gitu. Nah makanya orang itu akhirnya check outnya pas kapan? Pas lagi Harbolnas. Ngejar apa sih? Ngejar gratis ongkir, ngejarnya voucher, cashback gitu ya. Tapi mereka ini sudah tahu mereka tuh mau beli apa, dan mereka tuh udah mulai mencari produk ini sejauh hari sebelum Harbolnas. Makanya kita juga sebagai pebisnis harus udah mulai siap-siap sebelum tanggal kembar 10, 11, 11, 12, 12. Nah kita udah harus tahu nih, kira-kira kita harus ada awareness yang lebih besar lagi. Nah terus yang ketiga, gratis ongkir ini adalah hal utama yang dicari oleh pembeli saat melakukan transaksi. Kenapa? Karena barang yang mereka ingin beli di Harbolnas itu biasanya nggak cuma satu macam, tapi banyak hal. Dan bayangin aja kalau mereka harus membayarkan ongkos kirim semuanya gitu, semua toko-toko yang berbeda-beda. Nah itu yang mereka nggak pengen ngelakuin itu. Makanya ketika ada dua produk yang sama gitu ya, jenisnya sama, mereknya sama, kemudian harganya itu bedanya 5.000 gitu ya, 5.000 lebih mahal misalnya. Tapi yang lebih murah ini mereka nggak gratis ongkir, sedangkan yang lebih mahal 5.000 ini gratis ongkir. Nah akhirnya mereka milih yang mana? Milih yang gratis ongkir lah, karena kalau misalnya nggak gratis ongkir mereka harus membayar lebih dari 10.000 gitu ya untuk untuk mendapatkan barang tersebut, apalagi kalau pengennya pakai logistik instan atau same day. Nah pasti kan harus lebih mahal lagi yang diambil, makanya mereka lebih pilih untuk yang gratis ongkir. Nah yang terakhir ada 3 pertimbangan utama ketika si pembeli ini melakukan transaksi gitu ya di toko-toko yang Harbolnas. Yang pertama adalah promonya banyak nggak nih, ada cashback nggak nih, ada gratisan nggak nih gitu. Jadi mereka selalu mencari itu. Nah, yang kedua ini adalah review produk. Makanya kita sebagai pebisnis juga harus mengumpulkan banyak testimoni dan review produk yang memang baik. Nah, yang ketiga itu harganya kompetitif gitu ya. Jadi jangan sampai kita dibandingin sama seller-seller yang lain atau toko-toko yang kompetitor lain itu harganya ternyata lebih mahal gitu ya, atau misalnya jauh banget gitu mahalnya, bedanya tuh jauh banget. Nah itu jangan sampai. Nah makanya di sini aku mau ngasih share ya 5 tips menjelang Harbolnas yang mungkin nanti juga bakal diceritain juga gitu ya sama satu seller kita dari Rough Kitchen, gimana sih caranya sebenarnya tipsnya untuk menghadapi Harbolnas ya. Oke. Yang pertama ini
teman-teman sharing aja, kita pendek-pendek. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman lain, punya cerita lain, boleh langsung share aja di kolom chat biar nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Nah, yang tips yang pertama ini teman-teman jangan lupa nih, kita ngelakuin analisa dulu penjualan dan tren konsumen itu seperti apa. Jadi kayak misalnya karena kayak misalnya kita butuh pasar nih yang relevan gitu ya, kita tahu kan nih pembeli itu kita nih nyasarnya sebenarnya pembeli yang seperti apa sih? Apakah misalnya yang masih muda-muda, atau misalnya memang yang ibu-ibu nih ya, ibu-ibu muda, atau misalnya memang yang umurnya itu 35 ke atas, misalnya produk-produknya memang digunakan oleh orang tua. Nah, itu kan juga kita tahu nih. Nah, terus yang kedua kita juga harus tahu nih permintaan pasar itu seperti apa gitu, apalagi saat ini gitu ya. Kira-kira sekarang yang lagi dibutuhin sama orang tuh apa sih? Nah, kalau misalnya kita lihat ya trennya itu, kayaknya akhir-akhir ini tuh orang sudah mulai banyak kok. Sudah mulai banyak yang sekolah tatap muka, di mana yang namanya toko seragam itu pasti penuh. Terus toko-toko baju itu juga sudah mulai banyak dibeli sama orang. Nah, itu kita harus ngelihat tuh kira-kira, oh ternyata trennya ini jalannya ke arah sini ya. Kita juga harus peka ya, bisa melihat banyak banget keadaan di luar sana. Kira-kira tren ini akan berjalan di mana. Gitu. Nah, terus juga teman-teman nih harus tahu juga nih kira-kira tahun sebelumnya produk apa sih yang dicari sama pembeli, atau produk apa sih yang paling banyak dibeli gitu ya, jumlahnya. Misalnya kayak orang beli ini langsung banyak gitu ya, langsung kayak 5 pieces, 10 pieces gitu ya. Produk seperti apa sih di toko kita yang dicari sama orang gitu. Nah, itu bisa kita lihat di analisa tahun sebelumnya atau 3 bulan sebelum Harbolnas. Jadi sebelum Oktober kita tarik 3 bulan data kita, data penjualan kita lihat lagi nih dari toko kita kira-kira produk mana yang paling banyak dibeli, kuantitinya banyak sekali beli. Nah, itu produk-produk apa sih? Nah, dari situ kita bisa ngeliat juga tuh mana ya yang harus kita stok produknya banyak, mana ya yang harus kita tambah variannya, atau misalnya kayak mana ya yang mau saya bundling aja nih karena ini produk nggak laku nih, saya mau bundling aja sama produk yang paling laku. Nah, itu kita bisa ngeliat semuanya kalau misalnya kita memang melakukan analisa penjualan kita. Nah, ini ada beberapa hal, kalau misalnya kayak kita pengen tahu nih, sekarang nih lagi ngehits tuh baju yang seperti apa sih? Atau sekarang tuh lagi ngehits sepatu yang seperti apa sih? Nah, kita bisa ngelihat trennya, teman-teman semuanya. Yang pertama, itu tuh bisa ngelihat di yang namanya Google Trend. Nah, kalau misalnya Google Trend ini kita biasanya ya, ngetikin satu kata kunci, kita coba tarik misalnya satu kata kunci sepatu gitu ya. Aku pengen tahu sebenarnya sepatu apa sih yang lagi ngehits sekarang? Sepatu seperti apa, sepatu merek apa yang lagi dicari sama orang. Di situ aku mau cari sepatu. Nah, nantinya misalnya kita bisa ngelompokin dari seluruh dunia atau di Indonesia, kira-kira sepatu mana yang paling dicari sama orang. Apakah sepatu heels ataukah sepatu bola? Nah, itu akan keluar nih pencariannya yang lagi banyak dicari sama orang itu di mana, terus juga seperti apa produknya. Nah, itu akan terlihat semuanya di Google Trend. Nah, kemudian yang kedua ini di marketplace gitu ya. Jadi kan memang saat ini kayaknya udah hampir semua marketplace juga udah punya nih yang namanya fitur analisa. Nah, kalau di Blibli sendiri kita namanya fitur analisa di Blibli Seller Center, di mana kita bisa ngelihat nih kira-kira potensi toko kita itu sudah sampai mana dan peluang toko kita tuh di mana. Misalnya kayak kita mau lihat gitu ya, produk-produk yang memang lagi dicari sama pembeli di Blibli itu apa sih? Atau produk yang dicari sama orang tapi nggak pernah ada di Blibli, atau di Blibli itu stoknya dikit. Nah, kita tuh bisa lihat produk itu gitu ya. Nah, di situ kita bisa lihat nih, oh kayaknya ini masih bisa nih saya masuk ke toko saya. Atau saya punya kenalan nih yang memang ada stok barang ini, saya bisa ambil nih ternyata. Nah, itu tuh kita bisa ambil celah-celahnya yang akhirnya kita jual juga gitu ya di toko-toko kita. Terus kalau misalnya udah tahu analisanya, udah tahu keyword-keyword yang penting, itu kita harus apa nih gitu. Nah, yang pertama itu yang bisa dilakukan sama teman-teman adalah gunakan kata kunci yang sering dibeli atau misalnya yang sering dicari pada nama produk kita dan deskripsi produk. Biar apa? Untuk ini tuh adalah SEO organik. Jadi kalau misalnya para pembeli ini melakukan pencarian nulis kayak misalnya sepatu bola atau misalnya kayak sepatu futsal gitu ya, itu produk kita bisa muncul gitu ya, karena kita menggunakan nama produk dan deskripsi produk dengan kata-kata yang dicari sama pembeli.
Contohnya tadi kita bisa nyari kata-kata ini di Google Trends, karena kan sekarang yang namanya halaman pencarian orang pasti kayak nyari di mana, nyari di Google dulu deh gitu ya. Pertamanya tuh pasti di Google gitu ya, makanya kita harus tahu nih produk apa yang paling dicari di Google. Nah itu bisa kita masukkan ke dalam nama produk dan deskripsi produk kita. Oke. Kemudian yang kedua, pantau harga kompetitor toko dan pastiin teman-teman tuh harganya kompetitif dan menarik gitu ya. Ini juga ada nih yang namanya harga psikologis, kayak misalnya 10.000 dibandingkan 1.990, karena cuma beda 10 rupiah, tapi biasanya orang ini akan membeli yang depannya lebih kecil angkanya, 9. Padahal kalau misalnya dilihat 10 rupiah itu nggak akan bikin kita rugi juga. Seperti itu adalah namanya harga psikologis. Jadi pastiin kompetitif dan menarik. Kemudian jangan lupa untuk lihat lagi peluang dan performa produk, pastiin stok produk kita juga banyak gitu ya, cukup untuk kira-kira Harbolnas ini orang ini bakal belanja apa, nah pastiin stok kita cukup gitu ya. Dan yang keempat, jangan lupa untuk perbaharui etalase toko kita dengan nambahin produk-produk yang memang lagi tren atau yang lagi dicari gitu. Makanya kita bisa lihat juga di Google Trend lagi dicari banyak produk apa sih, terus juga kayak misalnya di analisa di marketplace itu kira-kira produk apa yang lagi banyak dicari tapi dijual di marketplace itu sedikit, seperti itu. Nah, tips yang kedua teman-teman, jangan lupa untuk nyiapin harga dengan harga-harga produknya teman-teman ini yang terbaik gitu ya. Tadi juga udah dibahas gitu, kayak misalnya kita harus tahu tren produknya, baru nambahin variasi produknya gitu ya. Jadi kita bisa lihat penjualan kita 3 bulan sampai setahun terakhir itu kira-kira banyaknya di mana. Jadi kita bisa nambahin produk kita dengan harga yang bagus-bagus juga gitu ya. Terus jangan lupa teman-teman juga ngelihat nih tren-trennya kompetitor kita yang jual produk yang sama. Itu harganya di range mana sih? Apakah memang toko kita itu harga produknya mahal banget atau murah banget? Nah, itu juga harus ya. Kemudian yang kedua ini jangan lupa untuk ngelakuin pengecekan stoknya berkala. Jadi jangan sampai kita sampai kehabisan produk kita atau stoknya orang udah belanja di tanggal 7 nih. Jadi sebelum 10.10 stok kita udah habis. Wah, jangan sampai ya. Jadi harus banget dicek terus stoknya, atau misalnya kayak stok-stok yang lama itu dikeluarin dulu gitu semuanya biar memang yang tersisa bukan stok dengan tanggal kadaluarsa yang memang sedikit. Terus yang ketiga, jangan lupa untuk memperbarui stok-stok kita dan harga di etalase toko kita, di marketplace atau di sosial media gitu ya. Oke, nah ini tentang harga kompetitif spesial Harbolnas gitu ya. Karena biasanya yang namanya Harbolnas ini kan pasti adalah untuk meningkatkan awareness dari toko kita gitu ya. Jadi nggak apa-apa nih, oke kita kasih harga yang menarik, harga yang kompetitif, biar pembeli itu yang penting tahu dulu toko kita siapa, tahu dulu toko kita jualan apa. Dan ketika kita ngasih servis yang bagus, yang berlebih gitu ya, pasti akhirnya pembeli juga datang terus ke toko kita walaupun harga kita udah nggak spesial Harbolnas lagi. Nah, gimana sih caranya untuk ngasih harga kompetitif? Yang pertama, jangan lupa nih, tadi ya aku juga bilang, kita cek dulu nih kompetitor bisnis kita tuh harganya ngasih harga berapa sih. Nah, pastiin juga kalau misalnya harga yang kita kasih ini itu masuk 5 urutan harga termurah di kompetitor-kompetitor kita gitu. Jadi jangan sampai kayak kita paling mahal atau misalnya kayak di tengah-tengah. Nah, untuk spesial Harbolnas ini kita turunin dulu harganya karena kita mau apa nih? Kita mau ningkatin awareness dulu deh untuk Harbolnas. Nah, itu kita bisa ngelakuin hal ini dulu. Kemudian teman-teman juga bisa nih, selama 60 hari terakhir ya, itu kita naruh harga produk ini tuh berapa sih? Udah di diskon, oh masih 60.000 gitu ya. Waktu itu aku pernah diskon tapi kayaknya cuma 58.000 deh gitu kan. Oke, untuk spesial Harbolnas ini aku akan kasih harga 52.000. Nggak apa-apa, untungnya tipis, tapi kita bisa ningkatin awareness dan ngabisin stok yang lama juga gitu. Jadi pastiin benar-benar harga yang kita kasih ini paling murah selama 60 hari terakhir gitu. Karena kalau misalnya sama-sama aja, akhirnya pembeli juga kayak ngapain nungguin Harbolnas, ini juga sama harga deh kemarin segini-gini aja gitu ya. Jadi pastikan harganya juga lebih spesial. Nah, terus yang ketiga, teman-teman juga bisa lihat lagi nih, teman-teman bisa ngelakuin promo bundling atau combo untuk menjual produk-produk yang memang laris banget sama yang kurang laris. Ini juga biasanya cocok nih untuk kayak inventory, terus juga kayak benar-benar ngeluarin produk-produk yang memang nggak terlalu ngehits gitu ya di toko kita. Nah, dan yang terakhir, teman-teman juga bisa ngelakuin harga grosir untuk produk-produk yang memang dibelinya ini banyak gitu
gitu. Makanya pentingnya analisa di awal biar tahu gitu ya, produk mana sih kira-kira yang sekali beli itu teman-teman si pembeli ini langsung beli banyak, beli 10, beli 20 gitu ya. Nah itu kita juga bisa lihat nih. Oke, nah kemudian yang ketiga, nah karena Harbolnas ini adalah momen dimana si pembeli ini ngelakuin banyak banget transaksi gitu ya, banyak banget kayak masukin semua produk di keranjang belanja, terus juga mereka check outnya secara bersamaan di 1 atau 2 hari gitu ya selama Harbolnas. Makanya gratis ongkir adalah salah satu yang memang mereka cari-cari gitu ya saat belanja online. Kalau misalnya memang dari survei di tahun 2020 memang 56% pembeli ini bisa biarin produk yang mereka masukin keranjang kalau misalnya ternyata pas mau check out ada biaya belanjanya gitu ya. Jadi mereka lebih milih kayak ntar aja deh belinya, nunggu mereka gratis ongkir dulu. Nah terus yang kedua, promo gratis ongkir ini juga terbukti bisa meningkatkan penjualan hingga 50%. Karena apa? Karena balik lagi di poin pertama gitu ya, mereka bisa ngabain kalau kita lagi ada nggak ada gratis ongkir, mereka tuh benar-benar bisa nggak jadi belanja gitu, kecuali memang lagi butuh banget. Nah, dan yang ketiga, gratis ongkir ini bisa memperluas jangkauan penjualan kita ke seluruh Indonesia. Kayak yang biasanya cuma jualan di Pulau Jawa aja, nah sekarang bisa jualan benar-benar sampai ke Makassar, sampai ke Maluku gitu ya, sampai ke Papua gitu ya, karena dibantu dengan gratis ongkir. Dan ini sangat-sangat mempermudah para pembeli untuk langsung melakukan transaksi di toko. Oke, kemudian ini kita mau share sedikit ya tentang gratis ongkir di Blibli. Kenapa? Karena Blibli adalah satu-satunya marketplace dengan gratis ongkir ke semua seller. Jadi semua pembeli belanja di Blibli itu pasti gratis ongkir. Dan sebagai seller kita tidak dibebankan biaya tambahan apapun gitu ya. Jadi komisi memang ada gitu ya. Komisi penjualan memang ada berapa persen gitu ya. Tapi pembeli dan penjual itu tidak ada biaya layanan lain gitu. Jadi kalau misalnya si aku sebagai pembeli gitu ya pakai gratis ongkir di tokonya Mas Reza gitu ya, Mas Reza ini nggak bakal dipotong apa-apa gitu. Mas Reza ini cuma dipotong komisi awal aja. Tapi untuk gratis ongkirnya itu tidak ada biaya-biaya siluman lainnya yang akan memotong produk kita gitu ya. Jadi itu semuanya. Dan ini memang sudah semua logistik. Jadi kita udah bukan cuma Harbolnas doang, tapi setiap hari semua logistik itu bisa gratis ongkir termasuk instan dan same. Nah, kemudian poin yang keempat, ini tips yang keempat ya, itu adalah persiapan operasional dan teknis ya. Yang pertama jangan lupa nih teman-teman, yang namanya Harbolnas pasti pesanan makin banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya pegawai gitu ya, atau kita nggak punya pegawai, kita harus cek lagi nih jadwalnya, jangan sampai nanti pas lagi Harbolnas pegawainya lagi nggak ada, atau misalnya pas lagi jam-jam Harbolnas kita lagi packing, tiba-tiba kita juga punya janji sama keluarga atau sama teman-teman yang lain gitu ya. Jadi jangan sampai dipastikan lagi jadwalnya, biar ketika Harbolnas berlangsung kita udah tahu nih traffic tinggi itu di hari-hari apa sih gitu ya. Voucher yang paling tinggi itu di kapan nih, jadi kita bisa langsung packing di situ dan benar-benar meluangkan waktu kita untuk melakukan pekerjaan operasionalnya. Nah, yang kedua itu jangan lupa jam toko kita itu dipastikan kembali. Kayak misalnya, oke, saya untuk Harbolnas ini benar-benar standby dari pagi jam 8 sampai jam 7 malam. Biar akhirnya logistik juga tahu gitu ya. Mereka tuh ketika ngambil paket ke toko kita masih ready di toko untuk mempersiapkan semua produknya. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk kebutuhan packagingnya. Jangan sampai ketika kita lagi Harbolnas, pesanan lagi banyak-banyaknya, kardusnya habis, atau lakbannya habis gitu ya, atau tinta printernya habis. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Ini adalah sepele tapi nyebelin ketika terjadi di waktu-waktu yang memang krusial. Itu jadi jangan sampai. Nah, tapi jangan lupa sebelumnya teman-teman juga harus nih merespon pesanan dengan cepat dan tetap aman. Kayak misalnya kalau misalnya di marketplace kan pasti ada yang namanya auto cancel. Makanya kita harus terus ya merespon pesanan para pembeli sebelum auto cancel dan pastiin stoknya ini semuanya ada. Nah, yang kedua, ini adalah logistik yang sangat disukai sama pembeli, yaitu instan dan same day. Jadi ini adalah logistik yang dicari pembeli, jadi jangan lupa diaktifin ya instan dan same day-nya. Gitu, atau misalnya jualan di sosial media, jadi juga jangan lupa untuk diaktifin juga. Jadi biar pengadaan same day dan logistiknya ini ada. Nah, yang ketiga, jangan lupa
paketnya itu dikemas dengan baik, dengan aman. Nah, ini tentang operasional toko juga ya. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman di sini kayaknya udah banyak gitu ya, udah hampir semuanya udah pakai Jubelio. Jadi mau ngingetin lagi untuk biar operasional bisnisnya lebih mudah, pengelolaan operasionalnya, stoknya segala macamnya juga lebih mudah. Jangan lupa lagi nih, cek-cek lagi di dashboardnya Jubelio. Jadi teman-teman bisa langsung fokus untuk kayak stoknya segala macamnya, itu semuanya sudah langsung dari Jubelio. Nah, untuk slide ini ada tambahan, Mas Rizky? Ya itu sih Mbak, maksudnya untuk Jubelio sendiri ya ini penting nih buat kamu yang mau menghadapi Harbolnas. Jadi ketika kamu menggunakan Jubelio, kamu bisa manage penjualan, terus persediaan, pesanan tuh langsung dari satu dashboard. Jadi kamu udah nggak perlu repot-repot untuk, ya kita bisa dibilang kan penjual kan nggak jualan di satu tempat doang ya Mbak ya. Ya betul. Dia kan pasti kan berjualan di macam-macam tempat. Nah untuk mengefisiensikan tenaga sama waktu sama pegawainya, jadi mereka nggak perlu buka seller center masing-masing untuk memproses pesanan ataupun mengurus persediaan. Dia cukup pakai Jubelio aja tuh buat ngatur semua bisnisnya. Terus udah deh, nanti dia tinggal fokus untuk jualan sama upselling sama ekspansi bisnisnya. Segitu sih Mbak dari aku. Mempermudah ya. Iya, bisa mempermudah lah dan efisiensi waktu Mbak. Thank you Mas Rizky. Ya. Oke, nah kita lanjutin lagi ke tips terakhir ya semua teman-teman, yaitu melakukan promosi di berbagai channel gitu ya. Nah kalau misalnya kita lihat lagi tadi yang di awal itu kan ada awareness, di mana si pembeli ini harus tahu dulu keberadaan produk dan toko kita. Makanya kita juga harus mempromosikan produk dan toko kita ini dengan baik di tempat-tempat yang strategis. Nah salah satu tempat yang strategis pasti teman-teman juga tahu gitu ya, itu adalah sosial media. Kalau misalnya kita mau bikin promosi, kita harus apa sih? Nah, ini juga ada 5 langkahnya. Yang pertama kita harus tahu dulu nih, tujuan promosi kita untuk apa dan target pasarnya siapa. Nah, ataukah kita mau benar-benar kayak untuk awareness dulu biar orang kenal, atau memang biar orang ini langsung belanja di toko kita. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa kita juga harus tahu nih, budget dan promosi yang bisa kita keluarin itu ada nggak gitu ya. Atau misalnya kayak, oke, saya belum ada budget deh, saya mau cari yang gratis-gratis dulu kayak misalnya di sosial media gitu ya. Tapi juga harus tahu nih promosinya kira-kira kapan sih gitu ya. Kalau sekarang kan udah kelihatan ya, kayak sekarang udah Harbolnas, jadi dari tanggal gajian nih tanggal 25, tanggal 26 itu sudah bisa nih dilakukan promosi semuanya sampai Harbolnas selesai di tanggal 10-10 misalnya seperti itu. Nah, terus yang ketiga, kita juga harus tahu nih kira-kira materi promosi kita mau seperti apa sih, atau misalnya kayak bikin konten-konten yang menarik aja, atau misalnya kita mau bikin diskon-diskon aja gitu ya, itu seperti apa. Nah kemudian yang keempat, jangan lupa setelah itu langsung diiklanin aja promosi-promosi kita di sosial media, atau misalnya di Facebook Ads, di Google Ads kayak gitu tuh, itu juga sudah bisa. Nah kemudian yang kelima, yang terakhir, jangan lupa nih setelah kita melakukan promosi, dilihat lagi dari promosi kemarin saya ngeluarin uang 50.000 itu gimana ya, apakah memang sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya belum, oke, kita coba lagi dari awal nih, kayaknya kita salah target nih, atau kayaknya kita salah nih waktu untuk promosinya terlalu malam, kita coba yuk waktu jam orang-orang makan siang dan buka sosial media, bisa seperti itu. Jadi harus dicoba-coba lagi biar kita juga tahu nih yang sesuai dengan bisnis kita itu seperti apa gitu ya. Nah ini salah satu promosi yang menarik dan gratis juga adalah sosial media gitu ya. Pasti semua teman-teman di sini juga tahu gitu, karena kalau misalnya dilihat di sini yang namanya YouTube, WhatsApp, Facebook sampai Instagram itu tinggi banget, orang-orang juga pasti langsung kayak banyak yang nyari gitu ya, banyak yang memang buka halaman tersebut ketika punya waktu lowong. Karena di sini sosial media itu penting banget buat promosi. Kenapa? Karena memang bisa meningkatkan kesadaran orang-orang, mereka jadi aware tentang produk kita gitu ya. Dan di situ kita juga bisa punya banyak interaksi dengan pelanggan di komen atau misalnya di IG story gitu.
Dan juga untuk SEO-nya sendiri itu juga bagus nih. Jadi bisa banyak, kalau dicari di Google tuh langsung keluar semua sosial media kita, marketplace kita. Terus bisa meningkatkan ya loyalitas pelanggan, dan kita juga bisa ngasih tahu nih informasi tentang pasar-pasar target kita tuh seperti apa sih. Nah, terus yang terakhir kita juga bisa menjangkau banyak banget calon-calon pembeli secara lebih luas. Tapi yang pertama, teman-teman di sini juga harus tahu nih, sosial media mana sih yang sesuai dengan target bisnis kita, gitu kan? Kayak misalnya, oh produk saya itu yang beli itu biasanya banyak ibu-ibu nih atau bapak-bapak gitu yang memang anaknya sudah besar-besar. Makanya kayaknya saya cocok kalau misalnya sekarang nih saya mempromosikan di Facebook. Atau kayaknya produk saya nih harus dimakan sekarang. Saya coba deh promosinya di WhatsApp gitu ya, di grup-grup dulu deh, atau misalnya di WhatsApp story gitu ya. Atau kalau sekarang lagi ngehits TikTok dan anak-anak muda semuanya pada main TikTok, jadi mau nggak mau kita kan jualannya adalah baju-baju remaja gitu ya, baju-baju yang emang bagus dan ngehits. Nah, kita harus jualan di TikTok nih, berarti seperti itu gitu ya. Jadi kita harus tahu nih target kita itu di umur berapa dan karakternya seperti apa. Kalau misalnya kita udah tahu gitu ya, sosial media itu udah tahu mau main di mana, nah kita juga bisa langsung lihat nih, kira-kira bikin konten apa ya. Nah, ini macam-macam juga banyaknya, tapi kita bagi 3, ada promosi, awareness, dan engagement gitu ya. Jadi kalau misalnya promosi ini teman-teman bisa kayak bikin produk launching, atau misalnya diskon, atau misalnya lagi ada Harbolnas. Nah, itu semua promo-promo, voucher-voucher bisa di-share di situ. Dan kalau misalnya emang pengen awareness doang gitu, yang penting orang tuh tahu produk kita apa, nah teman-teman juga bisa nih bikin info atau review-review produk, atau promo-promo aja nih sama KOL atau sama yang lainnya. Kemudian yang 3 itu adalah engagement. Jadi kita bukan cuma promosi jualan aja, tapi kita bisa meningkatkan followers dan engagement rate kita di sosial media dengan bikin quiz giveaway, atau misalnya kita bikin conversation di IG story gitu ya, ngobrol-ngobrol sama mereka yang relevan atau tidak relevan dengan yang kita jual, itu bukan masalah. Seperti itu. Oke, ini contoh-contohnya untuk konten-kontennya sendiri gitu ya. Kalau ini kan kayak promo 10%. Terus juga ini adalah kayak misalnya review atau tips-tips produk gitu. Ya, ini promo, atau misalnya ini nih yang di sebelah kanan ini, kalau nggak salah dari Pyop ya, dia ngasih tahu kalau misalnya sebenarnya mitos atau fakta, jadi sebuah informasi yang secara tidak langsung mempromosikan produknya mereka gitu ya, tapi ini juga benar-benar informatif dan akhirnya si pembeli juga bagus gitu ya, engagementnya ngebaca produknya itu juga bagus. Ini ada tips lainnya di sosial media teman-teman, yaitu pakai Linktree gitu ya. Jadi jangan lupa untuk dipakai lagi, diaktifkan lagi Linktree-nya, diupdate-update, karena ini adalah satu halaman yang emang bisa mencakup semua hal. Dan ini biasanya langsung diklik sama pembeli, mereka bisa pilih mau belanja di mana, atau misalnya kayak dia mau lihat katalognya, atau link-linknya, atau WhatsApp-nya, itu semuanya sudah bisa ditaruh di Linktree. Nah, kemudian ada tips juga, jadi jangan lupa untuk pakai hashtag, karena hashtag itu apa? Hashtag itu bisa memperluas jangkauan konten-konten kita. Kemudian konten-konten kita juga gampang banget ditemuin sama audiens gitu ya. Jadi orang-orang yang awalnya nggak tahu toko kita bisa tahu gitu ya. Dan ini bisa menambah engagement dan followers toko kita juga, dan mempermudah pencarian target konsumer. Jadi mereka biasanya juga nyari by hashtag, by kata kunci gitu ya. Jadi kita juga harus tahu nih dan harus menggunakan hashtag. Nah, yang terakhir ini ada yang do's and don'ts di sosial media. Ada beberapa hal kayak misalnya apa sih yang harus kita lakukan di sosial media? Itu kayak jump in di conversation yang berhubungan. Misalnya, bukan nyuruh orang belanja di toko kita langsung kayak, Kak belanja aja di toko aku murah gitu. Tapi enggak gitu ya. Tapi dengan soft selling, contohnya kayak misalnya ada toko yang memang ngejualnya cuma warna hijau dan orange gitu ya. Jadi ketika pembeli ada yang komen, jual warna pink nggak? Nah, si toko ini nggak punya. Kita bisa tuh masuk ke situ, langsung bilang, Kak, saya punya produk yang mirip dengan warna yang kakak pengen. Boleh dicek ya Kak ya? Nah gitu ya. Jadi bisa masuk-masuk ke celah-celah seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk posting konten secara konsisten, memanfaatkan IG story,
terus juga kita punya sosial gitu ya, jiwa sosial untuk menjawabin DM, menjawabin komen-komen orang gitu. Dan kita jangan lupa untuk gunakan gambar dan caption yang memang menarik dan bikin orang-orang tuh penasaran. Nah, yang jangan dilakukan, jangan posting secara berlebihan, jadi kayak sekarang posting nih langsung 3 kali di jam yang sama gitu ya, atau misalnya kayak captionnya diganti-ganti, itu juga jangan ya, karena nggak bagus gitu ya. Terus juga jangan terlalu banyak tulisan di gambar, tetap gambar yang clean dan bersih aja, karena tulisan semuanya bisa di captionnya. Nah, terus untuk hashtag juga jangan terlalu banyak menggunakan hashtag yang nggak relevan gitu ya. Jadi kayak hashtag yang relevan nggak masalah gitu, tapi kalau misalnya kayak udah nggak relevan ke produk-produk lainnya, nah itu juga jangan ya, sangat mengganggu juga. Nah yang terakhir, jangan beli followers dan melakukan follow atau unfollow. Jadi biar di notice orang, biasanya kita langsung kayak follow terus unfollow lagi, biar orang cuma dapat notifnya dan ngepoin kita tuh apa. Nah, sekarang aku mau share sedikit aja tentang Blibli nih. Di pertanyaan ada yang nanya tentang Blibli juga ya. Nanti aku jawab ya Kak ya. Oke, kita mau share sedikit aja. Teman-teman juga tahu pasti kita adalah salah satu e-commerce di Indonesia, dan ini adalah traffic kita. Saat ini kalau dibandingin dari dulu gitu ya, 2011 dan sekarang kita udah 10 tahun, traffic growth kita sangat-sangat bertambah hingga 220 kali lipat gitu ya, jadi cukup besar. Terus juga sales growth-nya juga sangat baik gitu dibandingkan dengan dulu. Oke. Kemudian yang paling baik, kita juga punya lebih dari 40 payment partner, jadi pilihan pembayaran yang banyak dengan total 20 gudang di seluruh Indonesia. Jadi kita kalau mau nitipin barang-barang kita untuk dijual di gudang-gudangnya Blibli juga bisa. Kemudian kita juga ada pengembalian barang dalam 15 hari. Jadi kalau misalnya tidak ada kecocokan atau misalnya ada yang rusak, itu juga bisa dikembalikan sama pembeli dalam 15 hari. Nah, ini metode pembayaran Blibli ya, sekilas aja, karena teman-teman juga pasti tahu kita masih ada 0% hingga 24 bulan, e-money, terus juga kayak di digital bank kayak kemarin Blue dan Genius, atau cicilan tanpa kartu kredit. Nah, ini ada USP-nya ya. Yang paling penting tetap aku pasti ngasih tahu tentang gratis ongkir, karena kayaknya kalau misalnya yang namanya cewek ya, aku juga perempuan yang suka belanja, jadi pasti seneng banget membandingin gratis ongkir, dan Blibli adalah satu-satunya yang gratis ongkir setiap hari gitu ya, ke semua seller dan semua logistik gitu. Itu penting banget, jadi kita bisa pakai instant dan same day, itu gratis ongkir. Nah, sekarang gimana sih caranya jualan di Blibli gitu ya. Sekarang ini kita lagi punya program ya. Yang pertama, tahun ini kita sudah tanpa deposit dan tanpa denda finansial, jadi tidak ada potongan-potongan lainnya. Dan untuk tahun ini hingga Desember 2021, untuk teman-teman seller yang baru bergabung bisa mendapatkan modal sampai 5,6 juta berbentuk beli iklan ya, Blibli iklan dan seller voucher. Untuk perorangan dan perusahaan itu masih ada, cuma ada 3 langkah: register, kemudian bisa langsung masukin email, nomor handphone dan nama toko. Nah, yang kedua onboarding ya, langsung isi semua pick up poinnya. Nah, kalau misalnya sudah, bisa langsung upload produk dan bisa langsung merespon pesanan jika sudah ada pesanan. Bedanya apa sama perusahaan? Bedanya cuma di dokumen yang harus dilengkapi. Kalau misalnya dokumen itu bisa langsung kayak ada KTP direksi, akta pendirian, NPWP dan segala macam. Namun untuk perorangan itu hanya melengkapi KTP dan nomor rekening dan NPWP jika ada. Nah, seperti itu. Ini program kita sampai Desember ini ya, jadi teman-teman bisa mendapatkan 5,6 juta berbentuk beli iklan ya, ngaktifin iklan bisa kelihatan di halaman awal pencarian Blibli, dan seller voucher dengan total 5,6 juta. Nah, makanya jangan lupa teman-teman, atau nanti juga ini akan aku taruh di kolom chat ya, untuk linknya dan untuk barcode-nya, jadi bisa langsung diklik aja dan teman-teman juga bisa langsung buka toko di Blibli. Kalau misalnya bingung gitu ya, kayak siapa yang mau ngajarin, emang ada webinar kayak gini terus. Nah, teman-teman, kita juga salah satu e-commerce dengan jadwal webinar paling lengkap ya, dan kita sudah rutin di hampir setiap harinya, seminggu bisa 3-4 kali kita webinar ya. Ada webinar untuk seller-seller baru itu di setiap hari Kamis jam 10 pagi itu ada. Kalau misalnya untuk tentang fitur-fitur atau tentang bisnis ya, kayak misalnya analisa produk atau misalnya bikin konten di sosial media gimana, nah
itu tuh ada webinarnya, sudah ada jadwalnya juga. Jadi bisa langsung diklik-klik aja gitu. Oke, yang terakhir ini paling sekilas aja, kita ada komunitas di Facebook dan Telegram, jadi teman-teman bisa langsung join juga. Jangan lupa follow Facebook dan Instagram kita untuk informasi-informasi lainnya. Nah, kalau gitu ini sekian dari aku ya, ini juga ada barcode-nya, jadi bisa langsung di-scan pakai handphone juga kalau teman-teman bisa langsung buka kameranya. Ya, mungkin selesai sih dari aku, Mas Rizky. Aku mau izin jawab dari Mbak Silvina ini ya. Oke, boleh Mbak. Kalau mau langsung dijawab silahkan nih. Buat teman-teman lain yang punya pertanyaan juga bisa langsung drop pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti bakal langsung dijawab atau sama Mbak Zahra, atau nanti misalkan setelah Mas Reza juga mau jelasin nanti juga bisa. Oke, nah ini aku mau jawab aja dari Mbak Silvina sebelum kita ngobrol sama Mas Reza ya. Katanya mau nanya kalau Blibli admin fee-nya berapa, diatur per jenis produk atau disamaratakan. Nah, untuk admin fee-nya ini nggak sama rata, tapi tergantung kategori produk yang dijual gitu ya. Kayak misalnya kuliner itu ini kalau nggak salah 3% gitu ya. Terus kalau misalnya kayak fashion itu bisa sampai 8% gitu. Jadi tergantung, atau kuliner 5% gitu ya. Terus kriya itu ada di 3% gitu ya, dan itu beragam, jadi nggak rata setiap kategorinya gitu. Oke. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi Mbak Zara dari Mas Hendy Lim. Buat akun Blibli semudah di Orange. Nggak ada penalti, nggak ada deposit, betul. Foto watermark gimana? Oh, foto watermark masih boleh, tapi kalau kecil di atasnya ya. Tapi kalau misalnya udah besar itu kita nggak boleh gitu ya. Jadi harus original, produk sendiri gitu ya. Bukan produk sendiri, yang penting ori. Dan foto watermarknya boleh, tapi jangan besar ya, kecil aja. Terus untuk satu rekening dan satu KTP bisa berapa toko? Nah, sekarang sebenarnya masih bisa banyak. Tapi banyaknya bukan sampai 10 gitu, enggak ya Kak Hendy ya. Tapi mungkin bisa 2-3 masih oke lah untuk satu rekening dan satu KTP gitu. Jadi tergantung banyaknya berapa gitu ya, tapi masih boleh. Nanti kalau misalnya nih Kak Hendy memang ada kebutuhan untuk kayak bikin 8 toko yang berbeda dengan satu rekening yang sama, itu nggak apa-apa, nanti dikondisikan aja sama kita, karena kan kita juga akan ada BR-nya, business relation-nya nih untuk toko-toko gitu kan. Jadi bisa dikondisikan aja nanti kalau misalnya memang mau pakai satu rekening atau satu KTP itu gimana, karena itu sebenarnya bisa, tapi harus ada konsultasi lagi. Jadi kalau untuk 2-3 masih boleh ya Kak Hendy ya. Oh Pak Hendy, mumpung lagi ada promo juga tuh di modalin ads ya, 5,6 juta. Lumayan, itu lumayan banget buat boost upselling ya. Benar. Yang dibeli. Nah coba nih Mbak Zara, aku juga penasaran sih, ini masih berkaitan sama Harbolnas. Aku juga mau nanya, coba nih. Siapa tahu ada teman-teman yang belum mau pikiran untuk nanya ini. Kalau campaign di Blibli untuk Harbolnas tuh ada budget yang harus dikeluarin nggak sih Mbak? Apakah ada paket campaign? Soalnya kan kalau di marketplace lain kan ada yang seperti itu ya Mbak ya, dibeli paket-paket. Nah kalau di Blibli ini untuk campaign Harbolnasnya gimana sih Mbak? Oke, kalau setiap campaign gitu ya, setiap campaign mau dari yang campaign ulang tahun atau sampai Harbolnas, itu paket-paket pasti ada. Kita juga pasti akan menawarkan ke para brand-brand gitu ya, kira-kira mau nggak nih ambil paket ini gitu kan. Karena kayak misalnya Harbolnas tahun ini kita kerjasama sama KOL juga untuk campaign-campaign ini, untuk package-nya ini gitu. Jadi kalau misalnya ngambil package ini gitu bisa ada tambah additional untuk bareng sama KOL A gitu ya. Jadi bareng sama di endorse sama KOL tersebut gitu. Tapi di sisi lainnya itu semua partner, semua seller itu bisa berpartisipasi di Harbolnas itu di namanya X campaign. Jadi kalau kita punya dashboard namanya kan Blibli Seller Center. Nah, di situ semuanya udah ada juga nih promo-promo yang bisa kita ikutin tuh apa sih, atau flash sale yang bisa kita ikutin itu ada semua daftarnya. Jadi kita tinggal daftar aja dengan harga-harga terbaik kita gitu. Nanti semuanya udah ada di situ. Jadi package ada, tapi untuk daftar juga ada gitu untuk pre-sale atau X campaign lain. Oke. Berarti ada yang
nggak perlu keluarin budget tuh Mbak ya harusnya ya. Ada yang ngeluarin budget itu pasti ada. Oke. Bagus berarti. Nah ini dari tadi Mbak Zahra udah sharing tips nih gimana kita untuk preparation menjelang Harbolnas. Nah mungkin habis dari sini kita bisa minta Mas Reza Darian selaku co-owner dari Rough Kitchen ya, itu untuk sharing juga nih gimana dari Rough Kitchen itu preparation untuk jelang Harbolnas, bahkan nanti Mas Reza juga mau sharing gimana dia awal mula berjualan hingga saat ini. Mas Reza mungkin bisa on cam sama di unmute juga. Halo Mas Reza, siang Mas. Siang Mas. Halo siang semua. Apa kabar Mbak Zahra dan Mas Rizky? Apa kabar semuanya? Baik Mas. Oke. Suara saya jelas kan ya? Jelas aman Mas. Oke. Aman. Nah, ini buat teman-teman, jadi abis ini di sesi 2 Mas Reza itu mau sharing tips-tips berjualan ala Mas Reza yang pasti. Soalnya bukan kita yang sharing tipsnya. Nah, untuk teman-teman yang masih belum kepikiran tadi misalkan masih ingin bertanya seputar Blibli juga bisa masih untuk ada pertanyaannya di kolom chat. Nanti bakal kita jawab di sesi Q&A after sesinya Mas Reza. Oke. Kalau gitu mungkin Mas Reza bisa langsung sharing. Oke, siap. Aku bakal ngobrol bareng sama Mas Reza biar nanti teman-teman boleh tanya ya kalau ada apa-apa. Nah, Mas Reza mungkin boleh nih kenalan dulu sama teman-teman yang lainnya juga dan cerita sebenarnya awal bisnisnya dari Rough Kitchen tuh seperti apa sih? Oke. Jadi aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Jadi awal mula cerita Rough Kitchen berdiri itu sebenarnya jujur dari pandemi, Mbak Zahra dan Mas Rizky ya. Jadi kita semua menghadapi satu pandemi yang memang berat lah. Jadi banyak yang di unemployed, banyak yang harus tutup usahanya dan lain-lain gitu kan. Nah sebenarnya ini awalnya itu hanya pemikiran kreatif bahwa salah satu co-founder kita itu punya dapur catering yang ketika pandemi itu sama sekali tidak bisa berjualan karena catering wedding tidak ada, catering kantor juga nggak ada yang masuk gitu kan. Jadi ya intinya dia butuh sebuah inovasi produk yang memang paling tidak bergerak gitu kan, usahanya bergerak. Nah akhirnya kita inisiasi, oke deh kita coba dengan bikin frozen food ini. Bikin frozen food, kita coba awalnya masih PO ke tetangga gitu kan, ke saudara, ada yang mau pesen nggak minggu depan gitu. Awalnya kita masih PO, terus lambat laun berkembang, lama-lama kita bisa akhirnya mulai ready stock. Yang kita akhirnya dari PO itu kita mulai beli freezer. Kita pertama tuh beli freezer dan akhirnya kita mulai ready stock untuk bisa masuk ke marketplace. Nah itu juga jujur waktu itu kita berpikirnya agak cukup panjang karena takutnya lebih ke arah stok. Mungkin tadi Mas Rizky juga mungkin dari tim Jubelio lebih paham soal stocking ya. Itu kan kita kalau jualan nggak ada stoknya juga berat gitu kan. Nah dari sejak itu akhirnya kita mulai tuh masuk hampir semua e-commerce dan marketplace kita coba masuki gitu kan. Nah salah satunya termasuk juga Blibli yang sangat banyak sekali support ke kita gitu ya sebagai salah satu merchant UMKM. Terus dari situ, dari pandemi itu kita bikin inovasi produk, terus berjalan sampai akhirnya saat ini kita sekarang punya boleh dikatakan dapur seadanya, tapi kita sudah pisah dapur dari dapur catering yang sebelumnya kita pakai. Nah, jadi mohon maaf teman-teman, saya masih pakai masker karena ini posisi saya hari ini lagi ada produksi di belakang. Jadi saya nggak boleh buka masker untuk menjaga higienitasnya. Nah, ini juga sebenarnya salah satu cara kita untuk menyambut yang 10-10 itu gitu. Jadi kita lagi boleh dikatakan nimbun stok lah untuk event di 10-10 itu. Nah, kira-kira itulah perjalanan kita dari bisnis yang iseng-iseng, yang bukan iseng lebih tepatnya bingung gitu kan, gimana ya
apa yang harus kita lakukan untuk survive, dan akhirnya sekarang bisa menjadi satu buah ide yang memang kita punya potensi untuk pengembangan lebih jauh ke depannya. Kira-kira gitu ceritanya Mbak Zahra dan Mas Rizky. Iya. Tapi dari awal gitu ya sampai akhir, apa sih sebenarnya kesulitannya dari Rough Kitchen gitu ya? Terus juga kayak mengatasinya itu seperti apa sih, Mas? Kesulitan banyak ya Mbak. Kita umumnya paling dasar itu adalah lebih ke arah pengalaman ya Mbak. Aku ngomong pengalaman begini. Jadi kan namanya, aku harus sambil cas HP dulu. Namanya seller kan kita juga baru ya Mbak. Honestly gitu, kita nih baru nih. Kita challenging dari sisi tadi stoknya gitu kan. Kita juga challenging dari sisi logistik, jujur aja gitu ya. Dulu kita masih harus antar-antar ke logistik terdekat gitu. Jadi from zero itu udah masalah, bahkan dari mulai mikirin mikirin packaging ngirimnya aja itu kita udah pusing. Ini kita frozen food itu kan basah, tapi itu harus bisa tahan 3 hari karena rekor kita pengiriman itu 4 hari sampai ke Sulawesi. Jadi pernah tuh di semua marketplace termasuk beli-beli itu pernah ada yang beli di luar kota juga. Itu challenge kita gitu loh. Jadi kita challenge pertama dari jualan nggak uangnya terbatas sampai begitu ada jualan, bagaimana akhirnya kita harus menahan 3 hari, 4 hari dalam dalam box logistik itu, tapi nggak boleh rusak gitu loh. Karena frozen food kan agak berat ya. Betul. Dan apalagi boleh dibilang kita itu sampai saat ini masih memegang prinsip tidak menggunakan preservatif. Itu yang jujur kita agak deg-degan juga. Makanya kalau teman-teman beli di Ras itu pasti kita kasih adalah layak dikonsumsi hanya di bawah 3 bulan. Di atas itu kita nggak jamin. Which is frozen food kadang-kadang ada yang setahun, 2 tahun kan kayak gitu. Nah, jadi kita mulai dari logistik itu udah masalah, dan alhamdulillahnya di Blibli ini waktu itu sempat bingung juga Mbak. Jujur aja waktu itu kan kita jualan frozen food, karena jujur frozen food di Blibli itu kita dikasih limitasi untuk delivery same day. Oke. Karena bahaya kan, maksudnya saya ngerti dari sisi kualitas. Nah, sempat kita takut juga masuk karena belum tahu ada kebijakan gratis ongkir. Nah, begitu kita dijelaskan, oh ini ada gratis ongkir Mas. Jadi intinya kalau certain pembelanjaan pasar itu nggak perlu bayar ongkir lagi ke kita. Gitu loh. Dia tidak perlu menggunakan ongkir tapi bisa menikmati fasilitas same day atau instan kan gitu. Nah, itu yang membuat kita kayak ya udah Mbak waktu itu yang ngontak kita, akun eksekutif kita namanya Mas Cio. Kita langsung bilang oke Mas, langsung kita bikin deh akun itu ya. Kita bikin ya, dan alhamdulillah sampai saat ini untuk pemesanan lewat Blibli itu masih sampai saat ini masih gratis untuk same day dan instannya. Gitu. Oke, iya, memang gratis semua ya sampai sekarang. Iya. Oke. Nah, aku pengen tahu sebenarnya kita mungkin masuk ke cerita-cerita tentang pemasaran, promosi gitu ya Mas Reza ya. Kalau misalnya Kitchen sendiri gitu, kira-kira promosi itu sepenting apa sih? Itu sangat penting ya Mbak. Artinya gini, orang mungkin berpikir bahwa termasuk saya berpikir awalnya itu promosi itu harus ekivalen penjualan gitu ya. Tapi tadi kan Mbak Zahra juga bilang branding itu satu hal yang penting, dan kebetulan salah satu co-founder kita memang orang branding juga. Dia backgroundnya ada brand strategis gitu kan. Ya akhirnya itu perjalanan panjang Mbak. Kita jadi bangun itu bukan cuma membangun store kita di marketplace, kita bangun juga sosial medianya. Memang mungkin kalau teman-teman lihat Rough Kitchen followernya belum banyak, masih di angka ya boleh dibilang 1000-an lah, lebih sedikit gitu ya. Tapi to be honest 1000-an itu adalah follower organik kita. Kita nggak beli, kita nggak tidak menggunakan endorse yang bagaimana gitu ya. Pokoknya benar-benar organik. Teman-teman yang membeli produk kita, yang follow produk kita,
yang follow toko kita approach, kita ajak ngobrol dan akhirnya follow Instagram kita. Jadi organic follower itu menurut saya pribadi cukup penting untuk mempertahankan kredibilitas kita, dan itu pemasaran yang paling bagus adalah word of mouth, Pak. Word of mouth ya. Contohnya gimana, Mas Reza? Contohnya kita kalau di stories itu suka ngupdate misalnya, oh ini ada chat, Mas barangnya bagus misalnya gitu ya, lewat Instagram atau bahkan lewat chat di e-commerce gitu kan, kita screen capture dan kita naikin di Instagram, kita naikin di mana-mana. Jadi kalau karena gimana ya, kalau orang lain yang bilang enak, kalau aku jualan aku bilang enak ya, Mbak Zara dan Mas Rizky bisa bilang ya Mas Reza yang jualan ya pasti bilang enak lah. Tapi ketika orang lain yang mengatakan enak, oh berarti memang orang lain itu sudah makan dan mengakui kita enak. Dan itu jujur itu berat, Mbak. Itu salah satu pemasaran yang sampai saat ini kita pun saya rasa kami belum maksimal karena masalah human resource-nya. Karena kan itu harus di approach satu-satu, harus di ibaratnya ketika habis pembelian yang tadi Mbak Zahra bilang, dari beli-beli kan ada bisa di chat pembeli, bagaimana Pak, atau minta rating gitu kan. Nah itu yang agak itu yang memang melelahkan. Kalau pemasaran udah banyak, kita kadang-kadang udah nggak mikirin itu gitu Mbak, padahal itu penting. Kalau pakai KOL udah pernah nyoba Mas? Belum berarti? KOL itu alhamdulillah kita dapat blessing dari Blibli juga Mas. Terakhir itu kita diwawancara sama Mas Kaisang. Oke. Sudah sama Mas Kaisang di YouTube. Sampai sama Blibli ya di provide KOL ya? Iya. Terakhir kita sama Mas Kaisang di YouTube waktu itu. Boleh dicek loh YouTube-nya Mas Kaisang, follow aja teman-teman. Itu kita langsung dicari loh. Sementara ini masih itu, tapi kita memang sudah ada beberapa list KOL lagi yang akan kita mulai eksekusi di tahun 2022. Karena ini kemarin tahun ini benar-benar roller coaster banget buat kita. Dari yang kita nggak punya e-commerce, kita punya e-commerce, dan dari e-commerce juga lumayan banyak, termasuk pindah dapur juga Mas Rizky. Jadi very loaded banget tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan pandemi mulai menyurut, kita mau mulai bergerak juga dan inovasi produk-produk lain juga gitu. Ini berarti Harbolnas juga salah satu jadi ajang promosi ya Mas ya? Betul. Mungkin tadi aku tambahin sedikit Mbak. Kalau Harbolnas itu kan 3 bulan banyak nih ya Mbak ya. 10-10, 11-11, 12-12. Nah mungkin teman-teman tips juga dari kita, mulai agak strategik, jadi pelurunya jangan dihabisin semua kalau saran dari aku sih. Katakanlah teman-teman misalkan punya produk 12 misalnya. Ambil 3 produk utama yang benar-benar teman-teman akan burn di hari-hari itu. Produksi sebanyak-banyaknya, dan setuju yang tadi Mas Rizky bilang kan, pokoknya stoknya jangan sampai habis sedikit pun untuk 3 produk itu, dan bakar dan kasih harga dengan sangat, boleh kita katakan murah banget ya Mbak ya, lebih murah. Jadi strategiknya adalah berkala gitu loh. Mungkin kalau nanti masalahnya nanti kalau begitu Mbak teman-teman jual misalnya 12 produknya dijual semua, wah nanti begitu 11-11 Mbak Zahra bilang ini ada lagi Harbolnas, kita udah bingung mau bakar yang mana gitu habis sih. Ya. Karena jujur aja kita sendiri dari customer itu banyak yang mengeluh kalau produknya sama Mbak, itu bosen. Itu challenge dari kita sebagai seller gitu. Tadi kan berarti kalau misalnya Harbolnas tuh kayak dikit-dikit dulu gitu ya. Nah biasanya Mas Reza milih produknya tuh gimana sih Kak? Maksudnya kayak kapan harus banyak, atau misalnya produk ini untuk banyak deh, produk ini jangan banyak. Nah itu gimana? Satu pasti dari kesiapan produk ya, dari kesiapan rasa dan kesiapan dari orang-orang nih, menarik nggak ya misalnya dari 12 varian A, B, dan C ini bobot orang tertariknya sama. Tapi produk D, E, F nggak terlalu tertarik gitu ya. Nah kita mix aja Mbak, misalnya nanti tanggal 10 A sama D, jadi A-nya naik, D-nya naik. Nanti tanggal 11 di mix lagi, 12 di mix lagi. Jadi mix ini membalancing produk kita yang kesannya kurang bergerak
kita bisa bundling, kita bisa apa dengan produk yang memang sebenarnya produk unggulan kita gitu loh. Dan orang bisa ngerasain bahwa ternyata memang produk yang Mas Reza jual yang D ini yang sebenarnya nggak terlalu menurut teman-teman biasa aja sebenarnya enak juga, cuman memang belum banyak terbeli gitu sih Mbak. Oke, jadi bener dibundling gitu ya produk yang Betul. pas banget sama yang baru atau misalnya. Oke, nah kalau misalnya kayak itu tadi produk dan stoknya gitu ya, terus kayak ada yang beda nggak tuh kayak ketika Harbolnas dan nggak pas Harbolnas? Sebenarnya pertanyaan itu mungkin aku belum bisa gambarin banyak ya Mbak. Soalnya jujur kan kita juga waktu itu Harbolnas tahun lalu itu belum pernah kita masuk ke dalamnya karena kita masih hitungannya belum punya e-commerce pada saat itu. Tapi aku boleh ambil contoh dari event Lebaran deh. Animonya tuh pasti rada mirip Mbak. Harbolnas dan Lebaran itu kan kalau sama-sama kita harus jual murah, boleh dikatakan potong harga untuk mendapatkan kuantitas ya. Itu kita bisa ningkat 3-4 kali lipat untuk traffic dari makanan gitu loh. Ini aku ngomong untuk industri F&B ya, itu bisa 4 kali lipat. Nah temenku ada yang memang industrinya fashion, mungkin pada saat itu nggak seperti lebaran-lebaran sebelumnya, lebaran kita beberapa tahun ini gitu ya, tapi itu pun masih naik sekitar 2-3 kali lipat Mbak. Jadi trafficnya aku harus katakan memang ya harus siap-siap aja. Jadi aku setuju sih tadi yang kata Mas Rizky dan Mbak Zara bilang, jangan lupa tuh ada plastik wrapnya jangan sampai habis, terus dus-dusnya jangan sampai habis, plastik vakumnya jangan sampai habis, kresek jangan sampai habis, dan jangan sampai printernya rusak. Itu aja sih. Betul, bener sih. Bener. Printer tuh nggak pernah dicek aja ya, tiba-tiba rusak, tiba-tiba habis printer rusak atau habis. Nah itu kadang-kadang hal yang susah tuh Mbak. Benar. Tapi itu Mas Reza pernah nggak maksudnya untuk ikut campaign gitu sampai jual rugi? Ya misalkan berharap subsidi silang lah dari penjualan yang lainnya bisa nombok jual rugi itu. Pernah nggak pakai cara kayak gitu? Alhamdulillah kalau kita belum pernah Mas, dan jangan sampai. Karena jangan sampai kita jual rugi. Gitu. Soalnya kan ada kan maksudnya mungkin ya menurut kayaknya itu jual rugi deh. Misalkan yang satu barangnya dijual cuma 1.000 atau misalkan dia jualan baju dijual 9.000 itu kan jual rugi deh. Mungkin ya mereka menerapkan subsidi silang kali ya. Satu bisa. Kedua sebenarnya ini tergantung sellernya juga ya Mas ya. Typical seller kita di sini kebetulan saya bertiga. Kita itu nggak pernah berpikir kalau jualan itu pasti rugi. Even kita misalkan katakanlah tadi Mas bilang kita nggak ada untungnya lah ya. Tapi kita dapat sesuatu kan, which is yang Mas bilang adalah tadi awareness-nya gitu loh. Jadi itu adalah biaya yang memang kita harus bayarkan untuk mendapatkan awareness gitu loh. Misalnya harga pokoknya 10.000 nih, kita biasa jual katakanlah dengan ongkos lain-lain jadi 20.000. Satu tertentu kita harus jual akhirnya cuma misalnya 10.500. Sebenarnya 500 aqua gelas juga udah nggak didapatkan sekarang gitu ya Mas ya. Tapi itu adalah itu adalah biaya yang memang kita bayarkan untuk awareness itu gitu. Dan aku makanya nggak pernah memegang konsep bahwa nggak jual rugi itu nggak ada Mas. Iya, jatuhnya long term investment ya Mas. Betul. Awareness soalnya mau long term investment nih perlu teman-teman catat nih. Benar-benar itu menarik banget sih ya. Jualan. Tapi jangan sering-sering juga Mbak, nanti kesian. Iya, maksudnya momen ini gitu kan. Iya, betul. Karena kan banyak orang yang kayak gue mau jualan Harbolnas soalnya mau untungnya berkali-kali lipat gitu kan. Kadang kan mindset itu tuh yang emang harus kayak diputer nih, mungkin kita harusnya untungnya dikit biar awareness-nya lebih tinggi, itu kan bisa gitu ya. Betul. Siapa tahu jualannya lebih sustain ke tahun depannya kan. Betul. Dan apalagi kan semua e-commerce termasuk Blibli juga kan punya facility yang kita bisa ngerubah harga ya Mbak, tanpa merubah stok, tanpa merubah SKU unit gitu kan.
Nah maksudku sebenarnya itu kalau teman-teman gali lebih dalam lagi itu bisa kita bikin yang tadi Mas Rizky bilang dynamic pricingnya. Oh misalnya contoh aku jualan frozen food nih, kalau yang musim anak, kalau hari anak sekolah itu kita akan jual misalnya lebih mahal karena itu kebutuhan. Tapi ketika anak lagi libur sekolah ya mereka makan di luar, kita jual promo liburan sekolah misalnya, something like that gitu. Jadi seller itu kalau challenge-nya adalah kita bagaimana benar membaca pasarnya gitu. Kayak kemarin misalnya puasa, packaging Rough Kitchen kan agak kecil-kecil Mbak, which is 250 gram. Nah akhirnya kita bikin yang 750 gram. Kenapa? Ada beberapa ibu-ibu yang bilang, Mas aku capek 250 gram itu harus beli 2 untuk keluarga gitu kan. Sedangkan kalau 750 aku buka 1 sekeluarga aku makan. Akhirnya iya, dan akhirnya ya udah kita bikin lagi gitu. Jadi dinamis aja sih aku ngelihatnya. Itu tuh Mas, kalau pakai Jubilio juga buat ngubah-ngubah harga langsung di Jubilio tuh. Woi, mantap. Buat Mas Reza ada diskon tambahan katanya. Mantap. Ini Nanti nih, saya ngomong sama buat... adminnya. Adminnya sebelah saya soalnya. Nih pokoknya nih aku juga nyelipin dikit. Ini kan kalau tadi Blibli katanya dia untuk yang daftar Blibli di sini kita bakal ngasih paket ads 5,6 juta ya Mbak ya. Ya. Buat yang daftar Jubilio after webinar ini kita juga ngasih diskon total 20%. Oke, langsung tuh ya. Jadi bisa langsung screen capture aja webinarnya gitu ya. Ya, oke. Lanjut Mas Reza. Mas Reza, berarti ada nggak sih maksudnya kayak nyiapin budget tertentu gitu? Atau kayak misalnya untuk Harbolnas ya, kayak untuk promo dan segala macam, kayak saya emang ada budget promosi saat Harbolnas tuh sampai berapa juta gitu misalnya, ada nggak sih Mas kayak gitu? Budgetnya dalam arti kita bikin kayak pamflet marketing gitu ya? Ya betul. Kalau pamflet jujur kita nggak terlalu banyak Mbak, tapi budget kita lebih banyak di subsidi harga. Jadi masuk kita semua ya subsidi harga ya? Betul. Karena balik lagi ya, jujur aja kan Instagram kita masih kecil ya Mbak. Kita belum punya KOL, kita belum punya apa. Jadi kita hanya bisa orang itu memvisit kita gitu kan untuk melihat produk kita. Jadi kita burningnya itu lebih masuk ke arah beli ads. Aku ambil contoh dan juga pricingnya. Karena jadi kita memang menjaring orang-orang yang lagi bisa ibaratnya browsing di e-commerce itu dan kecantollah di ads-nya kita kayak gitu sih. Dan juga untuk harganya, misalnya tadi aku tanya ke Mas juga Rizky, misalnya tadinya harusnya 15.000, kita untungnya 5.000, oke lah kita jual modalnya 10.000, kita jual misalnya 10.100 perak. Mungkin 100 perak nggak dapat apa-apa, tapi budget 4.900 itu adalah untuk mendapatkan quote and quote rating and comment bahwa oh produknya memang enak gitu loh. Dengan harapan setelah itu mungkin bagi orang-orang yang nggak kebagian di Harbolnas, dia punya interest dulu nyoba, katanya enak, coba deh, dia belilah 1 gitu kan. Ternyata enak, bisa kan pilihannya bisa 2 Mbak. Kalau memang dia perhatian terhadap harga, dia akan nunggu diskon dari kita. Atau kalau dia memang suka banget dan tidak ada masalah harga, dia akan jadi loyal customer kita. Repeat order gitu. Ya. Betul. Jadi mendingan kita coba daripada nggak dicoba Mbak. Kalau dicoba pilihannya kebeli nggak kebeli, ya kan? Kalau kita nggak coba pilihannya pasti nggak kebeli kan gitu Mbak. Benar. Wah ini menarik sih. Langsung terbuka gitu ya pikirannya. Nah ini terakhir Mas Reza, ada nggak nih tips buat teman-teman seller yang lain juga gitu ya, biar bisa Harbolnas ini tuh dengan baik dan tepat gitu? Sebenarnya sih yang tadi Mbak Zara dan Mas Rizky sampaikan itu udah pas banget ya tipsnya, artinya sesuai balik lagi ke tujuan teman-teman Harbolnas ini apa. Kalau tujuannya memang untuk tadi misalnya meraih keuntungan sebesar-besarnya, teman-teman salah. Kita harus ngomong, tapi
Harbolnas ini adalah waktu di mana pasti dari platform memberikan kita support, entah itu ads, entah itu sesuatu, dari sistem juga membuat sesuatu, kita manfaatkan untuk menaikkan rating kita gitu loh. Jadi fokus aja, tanggal 10, makanya tadi aku bilang 10-10 kita fokus di rating ya gitu loh. Kita punya produk baru nih, kita perkenalkan, kita jual dengan harga lebih murah. Tujuannya bukan mendapatkan untung tapi mendapatkan feedback. Karena orang kalau udah mendingan orang beli murah dan dia ngeluh, kita tahu salahnya di sini ya. Dari dia ngeluhnya nggak terlalu, maaf ya Mas, mereka kalau udah beli mahal barangnya nggak enak, ngeluhnya keluar di sosial medianya gimana gitu kan. Tapi ketika dia bayarnya misalnya nggak terlalu mahal gitu loh, terus dia tahu ini adalah produk Harbolnas, misalnya kurang enak, dia bisa produk lu kok begini sih, kenapa begini, kita akan dapat feedback langsung biasanya. Baik, kalau kita berkaca pada diri kita as a buyer lah. Aku beli produk, misalnya Mas Rizky beli jualan ayam goreng, aku beli produk Mas Rizky harganya 50.000, ternyata rasanya nggak enak, aku jadi kesel dan akhirnya jadi marah gitu kan. Tapi ketika misalnya harganya 25.000 atau 20.000, aku benar-benar berpikir, ya wajar harganya 20.000 gitu kan. Nah, tapi jangan jadi, satu lagi ada jebakan, jangan jadi mindset buyer, wajar harganya murah, itu jadi jebakan buat kita merasa bahwa barang kita bagus. Yeah. Itu yang kadang-kadang banyak seller terjebak di situ, Mbak. Ini laku nih, banyak nih barangnya berarti bagus. Belum tentu. Mungkin mereka memikir ya harganya murah ya udah gitu. Padahal ketika kita harga murah, saatnya kita tanya, Mas, gimana perasaan? Makanya itu yang tadi aku bilang, effort terbesar kami as a seller itu adalah adminnya. Gimana dia harus ngontakin pembeli, bagaimana Mbak, apakah ada masalah produknya, terima kasih telah membeli di store kami, kan kayak gitu Mbak, sederhananya. Ini yang aku lihat itu juga salah satu market behavior kita sih Mas. Pertama cuma lihat dari harga dulu. Betul, benar-benar. Ini emang market review gitu ya langsung ya. Iya, mindsetnya dari harga soal ngeliat sesuatu pasti. Ya tapi itu jadi salah satu itulah motivasi seller. Ya misalkan dia bisa jual murah dengan harga enak, ya pasti tokonya bisa jadi leader dong di situ, di marketnya. Betul. Oke. Nah ini nih Mbak Zara, ada pertanyaan lagi di kolom chat. Ini sering nih kejadian. Oke, kita masuk kolom chat nih ya, langsung ya. Sering nih kejadian nih, Pak Hendy. Ada kargo sendiri bisa import satu China. Foto di web China kan fashionable banget. Oh iya benar. Nggak bisa background putih. Nah kalau di upload di BB take down nggak? Katanya soalnya nggak pakai crop web China cloning di sebelah. Oh jadi langsung di cloning gitu ya? Jadi semuanya bisa. Oke, saya ada akun BB mas karena suka di take down katanya, curhat. Betul sih Kak Hendy, sebenarnya kita memang menyarankan untuk foto produk itu belakangnya putih gitu kan. Tapi sebenarnya sekarang juga udah mulai banyak nih foto produk yang memang sudah ada backgroundnya gitu. Tapi ada beberapa syarat kayak misalnya backgroundnya ya nggak apa-apa warna-warni atau misalnya kayak fashionable banget kayak yang bener-bener kayak baju gitu ya, produk fashion dari China itu kan ya kelihatan gitu ya fotonya gitu kan seperti apa gitu kan. Tapi sebenarnya ya itu adalah salah satu persyaratannya jual di beauty, jadi biar kelihatan bagus juga gitu untuk tampilan produknya sendiri gitu. Tapi nggak apa-apa Kak Hendy kalau misalnya memang nanti untuk misalnya nih ya udah join di BB juga, kabarin aja karena kita mau narik datanya juga dan kita mau coba cek nih kira-kira bisa nggak nih ada tim kategori fashion yang ngebantuin Kak Hendy gitu kan, karena kan di BB sendiri sekarang kan ada bantuan foto produk gratis gitu. Jadi nanti misalnya bisa dibantu juga nih, kayak misalnya apakah memang produknya mau dikirim ke BB biar difotoin atau seperti apa, itu nanti bisa didiskusikan kembali sama tim dari kategori fashionnya. Itu sih Kak Hendy. Mungkin tuh Mas Reza yang udah pernah ngerasain tim onboardingnya Blibli tuh. Oh iya, tim onboardingnya I have to shout out lah buat Mas Alcio Parera, mungkin Mbak Zara.
Tapi satu tadi Mas Rizky sama Mbak Zara bicara soal foto produk ya. Ini juga sebenarnya penting Mbak Mas. Kadang-kadang kita kita ngelihat kita deh kalau mau belanja aja ngelihat posternya kurang bagus kayak gimana gitu ya rasanya. Nah, itu juga hal-hal yang mungkin sepele kesannya, tapi ada pentingnya untuk tersedia gitu loh. Dan sebisa mungkin jangan gini Mbak, aku ambil contoh, kita jualan misalnya frozen food. Kita jualannya pakai packaging frozen foodnya. Jangan pakai misalnya kita jualan di somai kita pakai dandang. Itu kita kesannya jadi kayak loh yang dijual tuh apa gitu loh. Jadi itu yang membangun ekspektasi, kan lebih bagus ekspektasinya orang rendah tapi begitu datang ternyata lebih bagus. Itu sih Mbak, dan itu mainannya pasti banget di foto, dan aku setuju sama yang Mbak Zara bilang. Nah ini Kak Hendy sebenarnya ngelihat udah ngasih contoh fotonya tuh ya. Sebenarnya kalau misalnya aku lihat masih aman kok Kak gitu. Mungkin ada beberapa yang nggak aman, kayak misalnya yang foto nih di double gitu kan, foto tas sama foto saat cewek pakai tas di double. Nah itu biasanya yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya kayak untuk foto produk yang mungkin kita tarik satu ya, kayak yang dompet ungu backgroundnya itu banyak di Blibli gitu. Jadi masih oke banget, kayak dompet yang belakangnya backgroundnya putih di foto di meja itu juga masih oke di Blibli gitu. Jadi udah banyak teman-teman seller yang emang upload foto produk serupa gitu. Cuman memang ada beberapa yang bakal di take down, kayak misalnya foto yang tadi, yang foto pertama foto tas hitam yang belakangnya ada perempuannya, itu biasanya foto-foto seperti itu yang di take down juga gitu. Tapi kurang lebih kalau foto-foto lainnya masih oke kok. Semoga membantu Kak Hendy. Berarti asal di belakangnya nggak ada muka orang ya Mbak? Sebenarnya biasanya nih ya, foto yang ditumpuk gitu, itu tuh biasanya di take down gitu. Tapi kalau misalnya fotonya emang clean gitu ya, belakangnya nggak terlalu banyak, nggak rame, itu tuh biasanya masih aman sih di kita. Kalau dulu tuh kan emang harus putih gitu kan, nah kalau sekarang nggak sih. Iya. Clean banget gitu. Customer tuh yang bilang. Oh bener, karena udah ngerasain berarti. Rasain Mbak. Soalnya kan ya kadang kan dari klien-klien Jubilio kan juga banyak yang mau post listing ke Blibli ya, mereka consider di foto kayaknya. Makanya akhirnya Blibli juga punya gitu kan satu tim sendiri yang memang dia kita bisa ngirim produk kita untuk difotoin Blibli, dan itu gratis gitu. Jadi paling bayarnya di biaya pengiriman aja. Tuh Mas Hendy tuh dibantu sama tim Blibli kalau mau listing di sana. Kak mau nanya, kalau kita ada produk ini dari Mbak Cindy, kalau kita ada produk bundling terus fotonya kita gabung aja jadi satu frame, itu gimana ya Kak? Itu bisa. Berarti bikin SKU sendiri ya? Iya, SKU baru jatuhnya. Bikin SKU baru gitu. Kalau misalnya di Blibli sendiri kita kan udah ada fitur yang memang bundling gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya ada satu produk yang ada satu fotonya yang berdua, takutnya nanti jadi bumerang gitu ke kita. Kayak saya produk ini fotonya dua kok dapetnya satu gitu. Jadi baiknya kalau misalnya memang bundling, ya ada SKU sendiri itu nggak apa-apa kok, satu frame nggak masalah kok Kak Cindy, itu nggak apa-apa karena memang dari nama produk kan sudah ada gitu tulisannya kayak bundling, beli sarung dapat baju gitu ya, atau beli baju perempuan dapat baju laki-laki gitu, itu nggak apa-apa. Nah itu ada fitur bundling tuh di Jubilio juga Mbak. Oh tuh kan. Jadi nanti SKU-nya stoknya bakal kepotong secara rapi. Jadi SKU yang disertain itu bakal ya satu bundlingnya kejual, SKU-nya dua-duanya bakal berkurang SKU dan induknya. Oh jadi langsung berkurang gitu ya? Iya, jadi ibaratnya gini kan, kalau bundling kan misalkan Lebaran nih, misalkan Mas Reza mau jual hampers, ada chicken karage, ada dimsum, misalkan satu chicken karage satu dimsum jadi bundling. Itu kan misalkan si chicken karage punya stok 10, si dimsum punya stok 6 sisanya.
Misalkan buy one get one, nah kalau di Jubelio kan dimasukin dua-duanya tuh SKU-nya. Ya. Nanti stok bundlingnya tuh otomatis dia bakal ngikutin stok yang paling kecil. Berarti ngikutin stok dimsum. Nah, nanti kalau SKU bundlingnya kejual, itu 10 sama 6-nya ikut berkurang. Dan kalau ada jual eceran pun bundlingnya kemungkinan berkurang. Misalkan si dimsum yang kejual nih, soalnya dia stoknya paling kecil, ya bundlingnya ikut berkurang. Paham. Menarik sih. Boleh ya Mas Reza dicoba juga loh itu. Boleh. Gampang lah Mas Reza, ntar ada lah. Gitu. Thank you katanya Kak Cindy. Thank you juga Kak Cindy. Kesini sukanya nih. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak nih? Udah nggak kerasa loh Mbak, udah 3:30 loh ternyata. Setengah 4 lewat. Tadi rencana kita cuma sejam gitu, tapi ternyata ngobrolnya kepanjangan nih, seru ya. Iya. Oke. Nah terakhir Kak, kalau saya ada brand sheet merek sendiri sudah daftar di pemerintah. Nah kalau mau jadi official apa syaratnya? Jadi untuk official store Blibli nih. Syarat jadi official store Pemerintah Blibli. kalau mau jadi apa sih? Syaratnya seperti Goto gitu ya. Oh Goto nih ada 2 arti sekarang. Goto hardware palingan Mbak. Iya bener, Goto hardware pasti maksudnya. Iya. Bisa. Jadi kalau misalnya kayak ini sudah punya toko di Blibli, nanti di dashboardnya itu ada kayak misalnya daftar upgrade jadi official store gitu. Atau kalau misalnya sudah punya PIC-nya kayak Kak Reza sama Mas Acio gitu ya, itu juga bisa langsung kayak minta aja tolong dong dibantu untuk upgrade jadi official store. Itu syarat-syaratnya juga udah banyak ya, bener itu kayak haki segala macam tuh juga ada, nanti bisa disesuaikan tergantung kategorinya gitu. Jadi bisa langsung Mbak, juga bisa. yang banyak pertanyaan juga nih, misalkan hakinya masih berbentuk resi, bisa nggak? Kan haki lama tuh prosesnya. Harusnya itu masih bisa kok, bisa. Pokoknya ini satu bukti nyata kalau kata Mas Reza, kayak PIC dari Blibli sangat-sangat membantu gitu ya, sangat-sangat informatif lah untuk hal seperti ini. Jadi kalau misalnya ada kendala atau butuh bantuan, kayak misalnya nih masih PDF gitu ya, itu nggak apa-apa, nanti diinfo aja, nanti akan dibantu gitu. Yang penting PDF-nya beneran asli, itu nggak apa-apa. Mungkin kalau boleh saran sih Mas Handi, kita juga pernah waktu itu mau bikin official store ya Mbak, untuk Craft Kitchen gitu ya. Cuman satu concernnya adalah memang masalahnya adalah di branding haki itu. Kalau sudah ada haki sih nggak ada masalah. Pernah aku tanya-tanya juga, infonya adalah kalau kita memang sudah jadi, sebenarnya kalau memang hakinya belum jadi Mas Hendy, as long as you have a dedicated letter mengatakan bahwa memang distributornya adalah Mas Hendy, itu sebenarnya bisa membantu juga. Jadi misalnya misalkan katakanlah aku beli apa gitu ya dari luar, dan aku dalam itu dikatakan bahwa memang aku mengimpor ini untuk menjual brand ini misalnya, itu nggak ada masalah sih. Jadi itu aja sih sebenarnya. Tapi ya balik lagi ke Mas Hendy-nya mau ambil kayak gimana. Itu soalnya kemarin sempat nanya-nanya juga sih Mbak soal official store. Dan satu lagi, buat yang belum official store atau power mencet atau apapun, jangan, tadi aku setuju sama Mbak Zahra bilang, ketika ada store yang mirroring, segera laporkan saja, karena kita sudah beberapa kali kejadian kayak gitu, dan segera di take down store mirroringnya. Jadi ada orang yang ngambil barang kita dengan harga misalnya di upsell sekitar 20%-an atau bahkan hampir 2 kali lipat, dan mengatasnamakan nama kita, misalnya harusnya kita pakai underscore atau dot, dia diganti dengan strip or whatever gitu ya. Itu kita langsung report, ini bukan toko kita loh gitu loh. Walaupun memang di dress up seperti toko kita, tapi kita langsung report. Jatuhnya reseller nggak izin ya Mas? Iya. Jadi sebenarnya mereka lebih ke arah di dropship sih Mas. Jadi aku nggak ngerti gimana ya, tapi alhamdulillah sih belum ada transaksi dari mereka. Cuman waktu itu tim admin lagi searching, ada satu muncul gitu ya tiba-tiba. Ada muncul, dan kita cek harganya, loh ini kok harganya, kita misalnya jual produk 50, dia jual 90 gitu loh. Nah kita langsung report bahwa Pak, sorry ini ada kejadian gini gimana, dan
nggak nyampe cepet kok tindakannya, kita cuman tulis email dan langsung ditanganin gitu loh. Dan toko mirroringnya langsung di take down. Emang kalau yang dropshipper gitu emang mereka sistemnya farming sih mas. Soalnya aku pernah nemuin kasus dia di satu marketplace aja punya 100 toko mas. Wah. ternak dropshipper. Iya itu ternak dropship. Nah tuh Mas Hendy katanya udah angkut 1 Cina import gas. Yaudah gas jualan mas di Blibli. Langsung ya. Gas jualan di Blibli pakai Jubelio mas sistemnya. Jangan lupa. Betul. Apalagi udah 1 kontainer ya Mas Rizky ya. Itu inventory-nya. Oh Mas Hendy udah pakai Jubelio. Oke. Siap. Ya langsung listing di Blibli kalau gitu Mas Hendy. Mumpung masih ada promo paket ads dari Blibli. Benar. Paling satu hal yang mau aku share sih kayak kalau cerita teman-teman seller yang lain adalah mereka ngegunain Blibli sebagai salah satu kalau gitu Kak Hendy bilang ternak dropship ya untuk resellernya. Kenapa? Karena di Blibli semuanya gratis ongkir gitu ya. Jadi daripada resellernya atau misalnya dropshippernya belanjanya di luar ada ongkirnya, jadi mending belanja di Blibli. Karena kalau misalnya emang kayak geraknya sesuai, itu Blibli akan langsung otomatis ngirimnya pakai same day atau instan kayak gitu, dan itu cukup menguntungkan. Jadi kalau misalnya punya reseller, mending kalian langsung jualnya di Blibli gitu. Terus program reseller juga kita godok Mbak. Wah mantep lah, langsung reseller. Bolehlah aku jadi resellernya aja lah. Jadi WFH sambil jualan makanan ya. Pakai Jubelio Store bisa manage reseller mas. Oh siap. Jadi buka cabang ya mas. Jadi selain kita punya dashboard omnichannel, kita juga punya website builder namanya Jubelio Store. Nah si website buildernya itu dia bisa tuh buat jualan ke reseller. Soalnya di sana kita bisa nerapin harga bertingkat, terus abis gitu yang login as a reseller juga gitu mas. Sangat menarik ya. Siap. Nah ini yuk teman-teman, ada yang masih mau ditanyakan nggak? Soalnya tadi tuh kita niatnya 1 jam webinarnya, ternyata sudah lewat. Karena diskusi kita ternyata seru ya gitu ya. Nggak ada lagi nih yang bertanya nih. Ya, mungkin dari Mas Reza ada tips terakhir nggak nih, atau kesannya gimana gitu selama berjualan online ini sebelum kita tutup juga acaranya, kan ini kan intinya Mas Reza nih sama Mas Zara. Waduh. Apa ya? Tipsnya kalau paling sama sih, kalau mau jualan ya harus kuat, harus memang mentalnya harus siap benar-benar. Yang kedua, jualan itu bukan semata-mata cuma bikin produk, tapi kita benar harus ngerti jualnya seperti apa dan lewat apa, itu sih. Jadi kita sendiri jujur masih banyak belajar Mas Rizky dari fitur-fitur Blibli yang belum kita explore banyak gitu ya, yang mungkin kita sementara ini masih cuman pakai kayak cuman Blibli Ads gitu, tapi kita belum terlalu jauh ke Blibli apa yang analytics yang kemarin gitu kan. Kita buka tapi kita belum terlalu gali gitu loh. Jadi itu ya artinya sih kalau jadi seller jangan cuman kita mau jualan, tapi kita memang harus ngerti aja sih ini, dan tetap harus semangat. Seller itu mah nggak boleh jangan dikasih kendor bahasanya gitu. Kalaupun tidur jam 11 malam nggak apa-apa mas, nggak apa-apa mbak. Bangunnya jam 3 pagi gitu kan. Nggak apa-apa kan tiap hari, cuman pas Harbolnas doang. Pas hari Harbolnasnya enggak mbak, H+1-nya mbak. Harbolnas masuk semua ordernya, nah H+1-nya tuh. Baru jalan. Orang gudangnya hektik tuh ya. Habis itu 2 hari minta cuti. Oke, Ski, itu kalau dari Mas Reza. Kalau dari Mbak Zara gimana Mbak Zara?
Dari aku pokoknya tetap semangat ya. Harbolnas ini kan satu momen yang memang ditunggu-tunggu gitu ya. Dan kita masih ada rangkaian sampai Desember gitu. Jadi pastikan manfaatkan dengan baik, jangan lupa dijaga fisiknya, dan ingat mungkin sedikit dirubah juga mindsetnya, bukan buat ngedapetin banyak banget keuntungan, tapi ini bisa jadi ajang memang kita memperkenalkan produk kita lebih baik lagi gitu ya. Betul. Kualitas atau misalnya secara semuanya lah, servis dan segala macam. Jadi harus dimanfaatkan dengan baik. Jadi 3 bulan manfaatin untuk ningkatin awareness biar nanti habis Harbolnas semua peningkatan GMV, order semuanya udah bisa meningkat juga. Anggap aja lagi PDKT Mbak. Mas. Benar, ini 3 bulan Iya. ya. Jatuhnya pokoknya untuk Harbolnas ya ini kalian terapkan itu lah untuk long term investment buat awareness-nya. Ya. Jadi ya diharapkan ter-event Harbolnas kalian sudah bisa dapat misalkan loyal customer, atau ada customer yang repeat order, atau si customer tersebut itu mouth to mouth ke temannya bilang beli di sini, produk ini bagus atau gimana. Nah, Betul. itu sih sebenarnya kunci, sebenarnya itu gunanya Harbolnas sih. Siap. Oke. Betul. Oke, jadi terima kasih nih untuk Mas Reza, Mbak Zahra, dan teman-teman yang udah hadir di webinar ini. Nah, Sama-sama Mas Rizky. ya semangat semuanya. Dan sekali lagi aku ingetin, ini buat teman-teman yang belum listing atau belum berjualan di Blibli, yuk sekarang jualan di Blibli, mumpung masih ada promo paket ads 5,6 juta itu ya Mbak ya. Dimodalin tuh buat iklan 5,6 juta sama Blibli. Terus buat teman-teman yang belum menggunakan Jubelio, bisa pakai Jubelio atau webinar ini dan bisa mendapatkan diskon total 20%. Syaratnya capture aja acara webinar ini. Oke, kalau begitu untuk webinar Jubelio dan Blibli hari ini aku tutup ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Reza dan Mbak Zahra. Terima kasih juga. Thank you semuanya. Sehat-sehat ya. Thank you. Ya. Stay safe. Terima kasih semua. Ya. Dan Assalamualaikum, selamat siang.